Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Mau apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita sudah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolnya segala sesuatu yang penting, yang menarik, berbagai hal yang viral juga bakalan kita bahas. Dan nggak boleh ketinggalan ada tips dan trik juga yang akan bakalan kita obrolin di sini. Tentunya kalau udah ada di program podcast TV Show, saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbak Lia Kusuma Wardani. Ini adalah salah satu founder dari Mamata. Nah, saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gimana siang. kabarnya? Hai, selamat siang. Baik. Aduh, Apa kabar happy di sana? sekali. Baik, kita sekarang ngobrolnya jauh-jauhan dulu ya, karena kan kita dimulai lagi nih PSBB-nya. Tapi nanti kalau misalnya udah boleh lagi kita kumpul-kumpul, aku sih pengen banget ngundang Mamata ke studio kita. Nanti kita podcastannya di sana aja gitu ya. Boleh. Ini tapi pasti pemirsa TV nih nanya nih sama kita, itu apa sih Mamata gitu. Saya bakalan ngobrol panjang lebar, tapi sebelum ngobrol panjang lebar saya mau ngasih liputan dulu nih seputar tentang sebenarnya gaya parenting yang baik itu seperti apa. Ini dia liputannya. Membesarkan dan mendidik anak bukanlah perkara mudah ya. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh ternyata dapat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari loh. Oleh karena itu, pentingnya bagi orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar agar bisa membentuk karakter positif pada anak. Prinsip utama pola asuh yang baik adalah membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang ya, sekaligus mendukung, membimbing dan menjadi teman yang menyenangkan. Nah, berikut ini adalah prinsip pola asuh atau parenting yang bisa diterapkan. Yang pertama, menjadi panutan yang baik untuk anak ya. Anak cenderung akan meniru apa yang orang tua lakukan loh. Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak adalah salah satu hal yang penting dilakukan oleh para orang tua. Yang kedua, jangan terlalu memanjakan anak ya. Sebagai orang tua, Anda mungkin gak sadar ya bahwa selama ini Anda selalu menuruti kemauan si buah hati. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan tersebut, sekaligus memberikan pelajaran pada anak agar ia tidak terlalu manja. Meski demikian, jangan pula memarahi atau bahkan memukul ketika ia berbuat salah. Coba deh menegurnya dengan lembut namun tegas ketika ia berbuat salah dan berikan pemahaman kepadanya. Jangan lupa berikan pujian ya ketika ia melakukan hal baik. Ini akan memotivasi anak untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Ketiga, luangkan waktu untuk anak setiap hari. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya bisa melakukan tindakan tidak baik atau berkelakuan buruk. Biasanya mereka melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi, sesibuk apapun Anda selalu luangkan waktu untuk terlibat di dalam kehidupannya ya. Nah, yang keempat dan terakhir nih, tentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Menerapkan peraturan bisa membantu anak Anda untuk belajar mengendalikan diri dan membedakan perilaku baik dan buruk. Ketika membuat peraturan, jelaskan ya mengapa peraturan tersebut dibuat. Pastikan Anda selalu konsisten dalam menerapkan peraturan yang Anda buat tersendiri. Pastikan Anda selalu konsisten dalam menerapkan peraturan apa yang Anda buat. Nah, jika nggak konsisten, anak-anak akan merasa bingung tuh. Dan mungkin malah meremehkan peraturan. Jangan ya. Lantas, gimana sih sebenarnya menerapkan pola asuh yang benar? Yuk kita simak hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Itu dia tadi sebenarnya kita udah tahu tuh cara parenting yang baik. Jadi buat para orang tua yang sudah mulai memiliki anak, tolong anaknya mendapatkan pola asuh yang baik dan benar. Karena bagaimanapun pola asuh yang baik dan benar itu akan membuat sosok anak untuk kedepannya itu bisa bisa tergambar dengan baik gitu. Nah, ini tentang apa sih hubungannya kok kita ngebahas tentang pola asuh anak gitu? Apa hubungannya sama Mamata? Jadi Mamata ini sebenarnya adalah komunitas belajar tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk anak atau bahkan mereka-mereka yang belum punya anak sekalipun gitu. Nah, ruang lingkup belajarnya itu cukup menarik, tapi kalau misalnya saya yang cerita, pastinya jadi nggak menarik karena sudah ada Mbak Lia yang bisa menceritakan ke saya. Mbak Lia, boleh dong diceritain ke aku sebenarnya Mamata ini tuh apa sih dan gimana nih sejarahnya sampai akhirnya Mamata ini ada? Oke, terima kasih sudah diundang teman-teman. Jadi Mamata ini sebenarnya muncul karena kami itu ketemu dalam satu ruang belajar yang sama gitu. Waktu itu kita memang kalau tadi melihat
liputkan itu soal parenting, iya kita belajarnya itu waktu itu tentang parenting juga sama. Nah, karena adanya kebutuhan untuk bisa meningkatkan kualitas sebagai seorang ibu, sebagai seorang individu juga, karena kan setelah kami belajar gitu, kami jadi tahu bahwa menjadi seorang ibu itu ternyata tidak hanya bicara soal bagaimana mengasuh dan mendidik anak, tapi juga bagaimana kita mengelola perilaku diri kita sendiri gitu, dan itu kayak jadi sesuatu yang menjadi lebih penting. Nah, jadi kami tuh jadi kayak punya apa sih, kelas bermain bersama lah ya, kelas belajar bareng, dan dari situ teman-teman juga kemudian jadi punya banyak ide untuk bisa bikin kegiatan-kegiatan atau kelas-kelas yang lain untuk itu tadi meningkatkan kualitas diri sendiri sebelum juga ngomongin soal parenting secara luas. Nah, dari situ kemudian jadi punya kegiatan-kegiatan yang terbagi-bagi lagi nih, Kak Risti. Jadi ada kegiatan untuk kami yang sudah menikah dan punya anak, ada juga untuk teman-teman yang ternyata udah mulai belajar, mulai dari belum menikah gitu, bahkan belum punya pasangan gitu ya, belum ada rencana menikah, mereka juga udah pengen belajar, karena ini materi-materi yang biasanya dibahas di Mamata itu lebih banyak bicara soal perilaku secara umum gitu. Belajar dewasa mental secara umum itu bentuknya seperti apa. Nah, ternyata dari situ banyak teman-teman single juga yang pengen belajar, makanya kemudian mereka ikutan belajar lah di Mamata. Di lain pihak, kami juga menerapkan kegiatan ini untuk anak-anak, makanya lahirlah namanya Semesta Kubo. Kira-kira begitulah perjalanannya. Jadi kita sekarang jadi kebagi-bagi nih, buat yang udah menikah, udah punya anak, atau yang secara globalnya kegiatan itu di bawah kegiatan Mamata secara umum. Tapi kalau untuk anak-anak itu ada namanya Semesta Kubo gitu. Oke, tapi yang menarik adalah yang Mamata. Mamata itu sendiri tuh sebenarnya artinya apa sih? Itu aku kepoinnya itu bahasa Sanskerta ya sebenarnya. Itu artinya apa? Mamata itu artinya mother's love. Dari bahasa Sanskerta gitu. Karena memang awalnya Mamata ini isinya ibu-ibu sih, ibu-ibu yang karena pengen punya kualitas menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi diri sendiri yang lebih baik, mencintai keluarga dan mencintai diri sendiri, makanya kemudian bikinlah Mamata ini bersama-sama. Oke, berarti tahun pertama itu dimulai di tahun berapa tuh waktu itu? Kita mulainya 2017. 2017. Di tahun 2017 ingat gak sih yang pertama kali mendirikan nih, keresahan-keresahan ibu-ibunya ada berapa orang sih waktu itu resah gitu sampai akhirnya ya udah yuk kita kumpul, yuk kita bikin ruang belajar itu. Awalnya aku bikin kegiatan sendirian, terus kemudian ada 2 teman yang menemani aku, dan kemudian kami bikin Mamata ini bareng-bareng. Namanya Kak Ero sama Kak Tevi gitu. Jadi pengelolaan pertama Mamata itu di bawah 2 temanku ini sih. Oke, nah ini kegiatan yang udah dilakukan selama ini dari tahun 2017 sampai dengan sekarang udah masuk ke tahun 2021. Apa aja sih kalau boleh diceritain nih? Secara garis besar sih bentuknya kelas-kelas dengan biaya senyamannya. Jadi biasanya kelas-kelas yang dibikin itu bentuknya ada kelas online sama kelas offline, belajar bareng tentang apa aja, mulai dari ilmu perilaku, psikologi, yang berkaitan dengan parenting, terus juga finansial, literasi digital juga, dan kegiatan-kegiatan untuk kelas anak-anak yang rutin. Jadi kalau di anak-anak itu kami punya kelas rutin namanya kelas buat reporter dan juga buat produser cilik. Jadi mereka di Mamatanya cuma menyediakan ruangnya aja, anak-anak itu yang kemudian beride melakukan kegiatan-kegiatannya gitu sih. Itu aku udah kebayang sih gimana serunya anak-anak jadi reporter, jadi produser. Itu ada ini gak? Ada usia minimal mereka harus ikut tuh umur berapa gitu? Kalau yang di Semesta Kubo itu minimalnya 8 tahun sampai 15 tahun. Nah, jadi penasaran lagi, kenapa namanya Semesta Kubo? Itu pasti kan semuanya punya makna-makna khusus kan? Itu bahasa Sanskerta juga? Enggak. Kalau itu gara-gara anak-anak sih. Maksudnya, jadi awalnya
kegiatan itu namanya kumpul bocah karena kan Oh, kumbo itu kumpul bocah. Oke. waktu itu Terus. mulainya gara-gara awalnya bikin podcast dulu, Nah, podcast kumpul bocah namanya. nah. Nah setelah itu bikin kegiatan kelas reporter cilik ini. Nah setelah sekian lama berjalan, teman-teman ini kan mulai punya banyak ide nih. Anak-anak ini kan cepet banget ya beridenya. Jadi mereka lah yang nentuin sendiri, Kak ini kayaknya namanya semesta aja Kak. Kak ruang yang ini dikasih nama ruang Merkurius aja Kak. Yang ini dikasih nama gitu. Jadi rata-rata kegiatan yang kalau di Semesta Kumbo itu rata-rata datang idenya tuh dari mereka. Jadi kami itu memang memposisikan diri sebagai cuma sebagai fasilitator aja gitu. Ini kegiatan mereka tuh kalau misalnya kayak tadi gitu kan, ini kan kegiatan dilepas gitu terserah mereka. Tapi kalau misalnya pas yang jadi kayak reporter dan produser gitu, biasanya mereka bikin apa sih? Bikin acara apa? Kalau reporter dan produser itu sejauh ini mereka punya jadwal ketemuan 2 minggu, 2 kali. Di hari Senin dan di hari Kamis setiap 2 minggu. Nah di hari Senin itu mereka ada rapat redaksi. Jadi di rapat redaksi itu mereka bahas lah gitu. Untuk yang hari Kamisnya itu nanti persiapannya kayak gimana aja, mereka perlu bertanya apa aja, udah dapat materi apa aja tentang si narasumbernya. Nah di hari Kamis itu mereka ketemu sama narasumber, jadi mereka wawancara sama si narasumber itu. Nah awalnya narasumber ini kami si orang gede ini yang nyariin, tapi sekarang mereka tuh udah kayak, Kak aku boleh nggak sih aku yang cari narasumbernya gitu, aku yang bikinin e-flyernya untuk promo acaranya. Oh boleh banget gitu. Makanya setelah itu jadi ada produser cilik atas inisiasinya mereka juga jadi ada kayak kelas bikin desain paling gampang-gampangan pakai Canva, itu juga karena mereka yang pengen gitu. Jadi sekarang selain ada reporter cilik, si anak-anak ini juga udah meng-arrange sendiri kegiatannya untuk yang si Senin dan Kamis itu. Mereka udah kayak mereka isi form gitu, bikin data, nanti hari Kamis tamunya siapa, desainnya perlu diisi apa aja, mereka yang berhubungan dan kontak dengan narasumber gitu. Seperti layaknya kerjaan reporter dan produser pada umumnya gitu ya. Itu seru banget. Benar-benar Iya. Apalagi maksudnya itu kalian sampai bisa ada rapat redaksi dan segala macam, seniat itu gitu untuk membuat. Oke, baiklah, nanti kita bakal ngobrol panjang lebar lagi deh berarti, tapi sesaat lagi ya. Untuk kita tetap jangan kemana-mana, masih di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, coba di sini tempatnya.